Nah, jadi untuk pemenuhan CPMK yang ada di mata kuliah pilihan ini itu setidaknya itu bisa memenuhi persyaratan di mana mahasiswa tersebut itu masuk ke dalam materi kurikulum prodi teknik industri ya. Jadi meskipun ini memang agak istilahnya beririsan dengan di prodi prodi dasar atau informatika juga, tapi di sini kita membahas bagaimana materi yang ada di enterprise di sini itu lebih cocok untuk di prodi teknik industri seperti itu. Nah, baru yang berikutnya adalah di sini deskripsi singkat mata kuliah tersebut ya. Jadi ini bisa dilihat yang ada di sini. Bisa zoom dulu terlebih dahulu ya. Nah, ini mempelajari konsep enterprise dan rekayasa enterprise dengan memahami kerangka kerja ya, serta metode yang digunakan seperti arsitektur enterprise, kerangka zaman, referensi Kimosa, Pera, sampai dengan metode kelompok IDF. Ya. Nanti IDF itu sebenarnya ada beberapa macam ya, dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi mata kuliah ini sebenarnya lebih kita mempelajari kerangka atau framework ya, yang terdapat pada suatu organisasi atau perusahaan. Jadi dia itu pakai apa untuk pemenuhan proses bisnisnya seperti itu. Nah, ibaratnya seperti misalkan kalau kita punya komputer ya, dan misalkan satu lagi adalah HP ya, itu kan pasti berbeda ya untuk kerangka frameworknya dalam pengerjaan untuk pengolahan data seperti itu ya, dimana kalau di komputer kan rata-rata menggunakan arsitektur di mana itu adalah x86 kalau tidak salah saya ingat ya, di mana itu lebih cocok untuk pengolahan komputasi seperti itu. Nah, beda dengan kalau misalkan kita menggunakan HP ya, itu menggunakan arsitektur yang berupa ARM gitu, di mana itu lebih cocok, di mana bisa melakukan untuk pemilihan game ya, game online atau misalkan seperti aplikasi yang sifatnya lebih kecil dibandingkan dengan dari PC tersebut. Nah, perbedaan arsitektur tersebut itu disesuaikan dengan karakter masing-masing, terutama di perusahaan. Ya, itu contoh perumpamannya seperti itu ya. Jadi kalau untuk mata kuliah ini lebih ke mempelajari konsep kerangka kerja yang ada di masing-masing perusahaan. Ya. Jadi kalau misalkan kalian di mata kuliah APSI kan sudah dipelajari ya, apa itu namanya dekomposisi dengan yang ada di kerangka kerja di sini ya. Jadi kalau bahasa dasarnya arsitektur itu adalah ibaratnya kita bisa mendesain ya, desain rumah dari bawah itu misalkan bukan struktur ya, fondasi untuk rumah tersebut apakah nanti dibangun untuk 2 lantai atau 3 lantai, tergantung dari struktur besinya juga gitu. Nah, lalu baru dibangun temboknya, pintu, jendela sampai dengan atap rumah seperti itu. Itu yang disebut sebagai arsitektur dalam hal desainnya. Nah, kalau di sini kita mempelajari itu dalam hal pembuatan kerangka kerja yang ada di perusahaan. Ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian pada saat ini di materi berikutnya itu nanti mungkin tidak akan asing gitu, dimana kita kalau misalkan mempelajari arsitektur enterprise di sini itu pasti lebih mirip dengan kalau kita membuat notasi seperti flowchart gitu ya. Nah, untuk yang tadi itu adalah deskripsi singkat mata kuliahnya. Yang kedua adalah mata kuliah ini membahas konsep dasar dan sistem enterprise, lalu pendekatannya sampai dengan presentasi dan diskusi. Nah, untuk metode IDF ini mungkin hanya 3 pertemuan saja ya, jadi 0, 1, dan 3. Dan untuk pustakannya ini bisa dilihat kalian sendiri ya, di sini ada 3. Nanti akan saya tunjukkan mana yang akan dipilih untuk di arsitektur enterprise itu sendiri. Saya lupa kalau tidak salah ada satu e-book ya, atau misalnya buku panduannya itu yang terbaru saat ini mungkin tahun 2018 atau 19 seperti itu. Nah, ini hanya contoh saja dari pustaka yang sudah terbit duluan di tahun pertama kalau tidak salah. Nah, untuk media pembelajaran dan perangkat lunak di sini mungkin standar ya, yang sudah kalian punya juga. Tapi
setidaknya untuk Office ini itu merupakan standar di mana kalau kita melakukan presentasi seperti itu. Ya. Nah, untuk kita dosen yang mengampu adalah 1 orang saja. Tapi biasanya ada beberapa juga yang tandem dengan dosen yang lainnya seperti itu. Dan untuk mata kuliah syarat juga ini kalau misalkan sudah lulus PKS 2. Ya. Nah, ini untuk RPS-nya, jadi bisa dilihat di depan layar kalian ya. Di sini untuk bahan kajian materi ajar itu yang pertama adalah berupa pengantar sistem enterprise, ya. Lalu pengertian, proses dasar, lalu arsitektur secara secara singkatnya, model sampai dengan perencanaan enterprise. Ya, di sini mungkin lebih dari 1 pertemuan ya kalau kita lihat di sini. Baru sampai dengan pertemuan berikutnya adalah makna model sampai dengan aspeknya apa saja, dan di sini sama juga konsep arsitektur enterprise, di mana di sini juga 2 pertemuan ya, sampai dengan kerangka zaman. Nah, ini baru di sini kita melakukan namanya OTS. Ya. Jadi materi tersebut bisa dikondisikan di mana kalau misalkan kita mau melakukan ujian itu disesuaikan dengan materi yang itu adalah kerangka zaman ya. Di sini mungkin kalau dijelaskan lebih lanjut ya pasti akan lebih istilahnya lebih panjang gitu untuk periodenya. Nah, kalau yang setelah UTS ya, itu nanti akan kita pelajari itu namanya ada pendekatan pemodelan Cimosa dan PK, lalu 3 metode IDF ya, 0, 1, dan 3. Mungkin ini kita agak ngacak gitu ya, mulai dari 0, 3, dan 1. Hanya adalah kita melakukan presentasi berupa misalnya itu proyek akhir. Sebenarnya bukan tugas akhir ya, kalau tugas akhir kan itu ada nama mata kuliah juga di prodi TI. Nah, untuk pemberian tugas besar atau tugas akhir ya nanti akan saya jelaskan mungkin di setelah studi ekskursi ya, karena di sini kan kita masuk ke minggu pertama itu kan antara tanggal 26 ya kemarin Senin sampai tanggal tanggal 30 Agustus ya, itu minggu pertama. Nah, baru nanti tanggal 2 sampai mungkin tanggal 6 kali ya atau tanggal 5 itu memang sebagian besar dosen itu sedang melakukan studi ekskursi ya. Jadi kemungkinan itu kalau misalnya minggu kedua rata-rata memang tidak ada jadwal perkuliahan seperti itu. Ya mau nggak mau itu nanti pertemuan kedua itu dipadatkan di pertemuan ketiga setelah studi ekskursi seperti itu. Ya. Jadi ini untuk pembahasan RPS-nya, di mana kalau biasanya ya kalau masing-masing mata kuliah itu rata-rata sudah diatur sedemikian rupa. Nah, jadi itu seperti itu. Ibaratnya kalau inti dari pembelajaran sistem enterprise itu kita mempelajari arsitektur dari si perusahaan tersebut. Ya. Bukan dalam hal desainnya ya, tapi lebih ke kerangka kerja atau framework-nya. Nah, ini adalah kontrak kuliah. Mungkin kalau di mata kuliah lain selain saya ya, pasti ada beberapa juga yang untuk dibahas mengenai tata tertib, lalu deskripsi mata kuliah, lalu nilainya berapa, A, B, B, atau B, C, C sampai D, E, gitu ya. Itu akan dijelaskan di kontrak kuliah seperti ini. Ya. Oke, ini saya coba screenshot terlebih dahulu. Ya. Nah, jadi untuk kontrak kuliah ini mungkin kalian sudah pada paham juga ya. Di sini sudah dituliskan beberapa elemen ya, mulai dari deskripsi, lalu CPMK-nya, sampai indikator, lalu strategi pembelajarannya, sampai dengan tugasnya. Dan untuk persentasenya, ini bisa kita lihat di sini ya. Jadi ini saya pakai ini dulu ya, pensil ini. Untuk UTS dan UAS masing-masing adalah 30% ya. Sisanya adalah tugas, misalkan ada kuis itu ada 10%, dan yang terakhir adalah tugas besar atau presentasi sebesar 30%. Jadi untuk pembagian nilainya itu merata ya. Jadi nggak ada yang yang tugas besar presentasi itu lebih besar dibandingkan UTS atau UAS gitu. Jadi di sini untuk mata kuliah pilihan yang saya ampu itu adalah nominal untuk presentasinya hampir sama
Jadi UTS, UAS, dan tugas besar itu adalah 30% masing-masing. Nah, untuk kategori penilaiannya, ini bisa dilihat yang ada di depannya. Jadi mungkin ada sedikit perubahan sesuai dengan standar yang ada di SPM, di mana nilai A itu adalah minimal adalah 80 ya. Jadi kalau misalkan nilai terakhir dari UTS, UAS, tugas besar atau tugas kecil itu dapat misalkan 80,05 misalkan, itu tetap mendapatkan nilai A. Nah, tapi misalkan kalau kalian mendapatkan 79,15 misalnya seperti itu mau nggak mau mendapatkan nilai huruf AB gitu. Karena di sini nah, bisa dilihat di sini batas minimumnya bisa kalian tentukan strateginya ya. Jadi sebisa mungkin ya kalau misalkan kita targetnya itu pasti kan mendapatkan A gitu. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat A itu ada 80 di atas, sisanya adalah AB 75, B68, BC 62, C55, D40 dan sampai di bawah 42 adalah E. Ya. Tapi kita harapnya juga jangan sampai kita ngambil mata kuliah di sini tuh nggak lulus gitu. Jadi optimis saja di mana kalian masuk perkuliahan dari pertemuan pertama sampai terakhir itu adalah 14 kali pertemuan ya. Sisanya adalah 2 kali yaitu ujian UTS dan satu lagi adalah UAS seperti itu. Nah, ini untuk kategori penilaiannya. Dan untuk jadwal perkuliahan juga ini disesuaikan dengan RPS tadi ya. Jadi ada beberapa materi tersebut itu bukan digantikan ya, tapi dipadatkan menjadi dua pertemuan seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama itu adalah pengantar, yang kedua adalah penegakan sistem enterprise, yang ketiga arsitekturnya, yang keempat adalah kerangka zaman, itu digunakan sebagai materi UTS ya. Nah, sisanya adalah kerangka pemodelan Cimosa, Pera, sampai 3 metode ADF itu masuknya ke dalam materi untuk UASnya itu sendiri. Nah, sisanya adalah itu presentasi individu ya. Nah, nanti untuk tugas besar atau apapun yang lainnya nanti akan saya infokan lagi setelah kegiatan studi ekskursi gitu. Nah, untuk tata tertib mungkin hampir sama lah ya dengan mata kuliah lainnya, itu nanti bisa kalian baca sendiri. Itu rata-rata memang hampir sama dengan peraturan yang ada di mata kuliah selain yang saya ampu ya. Nah, ini untuk referensinya, jadi sama seperti tadi nanti bisa kalian cari mungkin di Google atau apapun ya. Setidaknya di sini kita bisa mempelajari sumber yang relevan itu seperti apa. Ya. Nah, karena di sini mungkin ada kontrak kuliah juga ya yang perlu ditandatangani. Jadi untuk saat ini di kelas sistem enterprise itu harus ada ketua kelas yang akan dipilih ya di mata kuliah di sini. Nah, mungkin sebelumnya dari kalian ada berapa nih? Ada 20 lah ya. Ada yang bersedia menjadi ketua kelas di kelas sistem enterprise ini? Silakan. Ada yang berminat? Oke, saya tunggu 2 menit dulu ya. Jika ada yang berminat menjadi ketua kelas atau bersedia menjadi ketua kelas.
Ya, silakan Isa. Bersedia di Izin foto Pak. kelas? Iya Pak, saya bersedia Pak. Oke, jadi untuk apa namanya, untuk ketua kelas di sistem enterprise jadi oleh Muhammad Isanggoro ya. Nah, untuk Isa mungkin nanti gini ya, nanti jam 12 bisa ke ruangan saya di gedung C ya untuk tanda tangan ini. Gitu ya. Siap Pak. Oke, baik. Jadi nanti akan saya buatkan apa namanya, di print ya. Saya print dulu kontrak kuliahnya untuk tanda tangan dari saya sama dari mahasiswa juga. Oke, untuk ketua kelas sudah dipilih. Yang berikutnya adalah untuk kalender akademik ya. Jadi di sini apa namanya saya kasih tahu dulu untuk jadwal perkuliahan di sini. Apa namanya, yang pertama itu adalah awal kuliah semester gasal itu atau ganjil ya, itu dimulai dari kemarin Senin ya, diakhiri sampai dengan tanggal 6 Desember 2024 ya. Jadi jangan sampai kita harapannya ya ini jangan sampai kelewat atau lebih dari tanggal 6 Desember, karena di sini untuk masa untuk ujian akhir semester ya atau UAS itu dimulai dari tanggal 9 sampai tanggal 20 ya. Dan untuk tesnya itu adalah di tanggal pertengahan Oktober ya. Jadi 14 sampai 18 Oktober. Ini hanya 1 minggu saja. Tapi kalau untuk UAS itu ada slot itu 2 minggu ya di sini. Ya, sehingga nanti perkuliahan kita itu apa ibaratnya karena minggu kedua besok itu adalah studi ekskursi angkatan 2021, artinya kemungkinan itu tidak ada jadwal ya di tanggal berapa ini. Jadi tanggal 3 September itu kemungkinan nggak ada jadwal kuliah kita minggu depannya. Jadi kita masuk lagi itu di tanggal 10 September ya, 10 September di hari Selasa seperti biasa jam 10 gitu. Dan satu lagi, oh ya, untuk kalau kita nanti menggunakan kelas ya, nanti untuk misalkan ada kegiatan offline pun itu nanti saya coba cek dulu ya untuk kelasnya itu ada di kelas sebentar, STI sistem enterprise oh ya. Oke, jadi kalau misalkan nanti kita kebutuhannya ada yang offline untuk ada di kelas, jadi ruangannya itu adalah di E309 ya. Ini kalau misalkan nanti kita mau membutuhkan kelas perkuliahan secara offline ya, itu nanti akan dilakukan di E309. Sorry, benar ya? Saya cek dulu. Ya, E309 ya. Di situ di gedung E lantai 3. Ya, kebetulan juga apa namanya? Untuk jumlah kursinya juga mungkin agak sedikit besar ya. Biasanya itu 80 kursi gitu. Beda dengan kalau misalkan di GK2 atau GK1 ya mungkin ada yang pakai B atau A, itu bisa rata-rata maksimal 40 gitu. Jadi ini memang ruangannya agak sedikit besar juga ya untuk di gedung E309. Ini kalau misalkan kita mau menggunakan kelas secara offline ya. Karena kalau misalkan saya mengganti pun apa ya, menggantikan jadwal ke yang lainnya, itu kan kemungkinan juga nggak dapat kelas juga gitu, kelas untuk secara offline ya. Dan perlu diingat juga dari semua prodi itu ada sebagian itu yang tidak dapat kelas juga. Jadi mungkin harap dimaklumi juga ya, ada beberapa juga di sini kebetulan kita juga dapat kelas ya untuk P309 ini. Jadi nanti kita sesuaikan saja ya untuk pertemuan berikutnya, apakah nanti kita mau secara online atau offline, itu disesuaikan dengan kondisi pada saat nanti di hari H. Begitu. Terus untuk kontrak kuliah sudah, untuk kalender juga sudah ya. Oh ya, untuk apa namanya, kalau tidak satu ini tanggal 10 ya nanti. Jadi nanti kita ketemu laginya itu tanggal 10 September. Jadi jangan sampai lupa kalau tanggal 3 itu apa namanya, itu adalah ekskursi untuk angkatan 2021 ya. Begitu. Jadi untuk pertemuan kita kali ini memang hanya cukup membahas apa namanya, kontrak kuliah sama RPS-nya saja. Jadi pada saat nanti kita mau mulai materi ya yang ada di sini itu nanti akan kemungkinan
kita padatkan di mulai pertemuan yang ketiga. Jadi mungkin agak siap-siap juga ya, agak terlalu padat pada saat di pertemuan ketiga selanjutnya, seperti itu. Oke, paling gitu untuk pertemuan kita kali ini. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dulu, silakan dari kalian. Jika ada yang mau ditanyakan. Paling saya tunggu 3 menit lagi ya. Saya tunggu 3 menit lagi. Oke, mungkin kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi ya, mungkin sebentar, saya coba cek dulu. Interface Wi-Fi. Oke, jadi nanti kalau misalkan untuk kalau apa namanya, jika ada pertemuan online lagi ya, itu jangan lupa menggunakan email TI Tera ya. Jadi biar saat pertemuan online kayak gini, karena biasanya kalau di Google Classroom itu memang sebaiknya kita menggunakan email TI Tera. Ya, jadi kalau misalkan ada problem atau permasalahan di email kalian, misalkan nggak bisa pakai login TI Tera, mungkin bisa dicoba hubungin terlebih dahulu ya ke UPT TIK yang ada di apa namanya, GKU 1 ya, di lantai 1 itu. Jadi biar saya nggak repot juga gitu pada saat apa namanya, mau login di Google Meet. Karena kalau misalkan kalian menggunakan akun Gmail ya selain TI Tera, itu mau nggak mau itu harus saya apa namanya, input admin yang ada di sebelah kanan seperti itu. Jadi sebisa mungkin nanti pada saat di pertemuan berikutnya ya, itu kalian sudah menggunakan akun TI Tera seperti itu. Jadi biar saya nggak repot juga gitu untuk apa namanya, untuk login yang ada di Google Meet ya. Oke, baik. Mungkin kalau untuk kalender sudah, untuk kontrak kuliah sudah, sama RPS sudah. Jadi nanti untuk ketua kelasnya nanti bisa ketemu saya di nanti jam 12 untuk tanda tangan.
Jadi mungkin untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu ya. Jadi sebelum kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nanti kita ketemu lagi itu setelah studi ekskursi ya. Jadi di pertemuan ketiga di tanggal 10 ya, 10 September di jam seperti biasa jam 10. Ya. Oke, mungkin dengan demikian untuk pertemuan kita kali ini. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Untuk kuliah ini hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.